Kebijakan gila. Vietnam bermain undang-undang demi naturalisasi, pengamat ingatkan dampak negatif ini. Soroti kondisi Evan Dimas saat ini dan singgung tackle horor Doan Van Hau, ini kata media Vietnam. Media Korea mulai curiga hingga terheran, timnas Indonesia yang lolos babak keempat tapi masih saja lakukan hal ini. Ungkap momen berkesan saat bela timnas Indonesia. Ini kata Joey Pelupesi. Buka suara soal naturalisasi Miliano Jonathans, ini kata Erick Thohir. Kebijakan gila. Vietnam bermain undang-undang demi naturalisasi, pengamat ingatkan dampak negatif ini. Pemerintah Vietnam resmi mengubah undang-undang kewarganegaraan demi melonggarkan proses naturalisasi pemain. Per 1 Juli 2025, Majelis Nasional Vietnam menyetujui perubahan besar dalam aturan hukum mengenai naturalisasi. Kabar baik bagi para pemain keturunan atau diaspora, mereka tidak lagi diwajibkan untuk tinggal di Vietnam. Aturan tersebut berlaku bagi para pemain keturunan atau disebut dengan Viet Kieu yang memiliki ikatan keluarga. Seperti pasangan, anak-anak, orang tua atau kakek, nenek, ditambah beberapa aturan lain yang memudahkan. Mulai dari tidak harus fasih berbahasa Vietnam, tidak perlu tinggal dalam jangka panjang di Vietnam. Kemudian tetap bisa menjamin kewarganegaraan sebelumnya dan bisa mengajukan dinaturalisasi di kedutaan luar negeri. Meski begitu, ada konsekuensi yang harus ditanggung Vietnam setelah bermain-main dengan undang-undang hanya demi naturalisasi. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola lokal Vietnam, Quang Huy, bahwa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Menurut Quang Huy, perubahan undang-undang naturalisasi bukan semata-mata karena sepak bola. Namun harus ada kerja yang sama dari sejumlah lembaga pemerintah untuk menjaga aturan ini agar tidak sia-sia. Peraturan naturalisasi yang direvisi telah disetujui oleh Majelis Nasional, kata Quang Huy. Tetapi tentu saja, bagaimana penerapannya pada olahraga masih perlu dikonsultasikan agar dapat digunakan sebaik-baiknya. Ini bukan hanya masalah sepak bola atau olahraga. Kami membutuhkan dukungan dari para anggota parlemen, dan setelah Majelis Nasional. Kami mungkin juga memerlukan bantuan dari Kementerian Luar Negeri, dan Komite untuk Warga Vietnam di Luar Negeri. Quang Huy bahkan meminta Federasi Vietnam, VFF, membentuk lembaga khusus yang menyatukan pemain keturunan di luar negeri. Hal ini juga berlaku untuk para pemain asing yang ingin menjadi bagian dari timnas Vietnam. Agar meninggalkan kesan jika semua pemain yang ingin membela timnas Vietnam akan sangat dihargai. Dalam waktu dekat, VFF harus memiliki departemen khusus dalam menyatukan dan menambah pemain dari luar negeri. Memastikan sumber daya kita selalu berlimpah, dengan banyak pemain Vietnam di luar negeri dan banyak pemain asing yang dinaturalisasi. Untuk menciptakan efek bahwa siapapun yang berbakat dan dapat berkontribusi pada sepak bola Vietnam akan sangat dihargai. Pemain asing yang datang ke Vietnam untuk bermain, mencintai negara kita, dan terikat dengan negara kita juga akan segera dapat mengenakan kaos tim nasional Vietnam, pungkas Quang Huy. Bagaimana menurut kalian? Soroti kondisi Evan Dimas saat ini dan singgung tackle horor Doan Van Hau, ini kata media Vietnam. Media Vietnam, Sohak, Fan, prihatin lihat tubuh Evan Dimas kini kurus. Mereka mengungkit anggapan sang pemain dulu dianggap sebagai anak ajaib di timnas Indonesia. Anak ajaib Indonesia yang pernah dilukai Doan Van Hau kini telah pensiun dan mengajar sepak bola di desa, tulis Soha dalam artikelnya, dikutip Jumat, 27 Juni 2025. Pensiunnya Evan Dimas membuat banyak penggemar Indonesia patah hati. Sebuah video viral memperlihatkan Evan Dimas terlihat lebih kurus dari sebelumnya, imbuh media tersebut. Soha lalu mengingatkan lagi soal tackle keras Van Hau kepada Evan Dimas di final SEA Games 2019, antara timnas Indonesia U22 versus timnas Vietnam U22. Insiden itu diduga menjadi awal dari penurunan karir sang gelandang. Media Korea mulai curiga hingga terheran, timnas Indonesia yang lolos babak keempat tapi masih saja lakukan hal ini. Timnas Indonesia yang lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kian tersorot dunia, termasuk media asing. Media asing itu, salah satunya media Korea Chosun yang mulai mencurigai hingga terheran-heran pada timnas Indonesia. Kenapa begitu? Hal ini tentunya tidak lepas dari bagaimana progres timnas Indonesia. Media Korea itu dalam laporannya, Sports Chosun secara terang-terangan mengaku terheran melihat perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Terlebih satu program yang disoroti pihak manapun bisa memberikan dampak positif pada timnas Indonesia, yaitu kebijakan naturalisasi. Program naturalisasi di timnas Indonesia kini dijalankan secara masif. Bukan hanya timnas putra yang diperkuat pemain keturunan dan naturalisasi, kini timnas putri pun mulai mengikuti langkah serupa. Kondisi tersebut semakin menarik perhatian serius media negeri ginseng itu, yang mana juga pernah dibahas media asing lainnya. Indonesia juga memanfaatkan pemain naturalisasi dalam sepak bola wanita, tulis Sports Chosun.
Melihat program naturalisasi tetap berjalan apik, meski di tengah pergantian pelatih timnas Indonesia. Tentu transformasi ini dinilai sangat cepat, dan mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor timnas putra. Sepak bola Indonesia tengah meningkatkan kekuatan tim nasionalnya dengan pesat melalui kebijakan naturalisasi terkini, bunyi laporan itu. Naturalisasi pemain putra berjalan sangat cepat, dan kekuatannya telah diperkuat secara signifikan. Hasilnya pun mulai terlihat, lanjut laporan tersebut. Perlu diketahui, berikut catatan progres timnas Indonesia seperti pertama kalinya, Garuda tampil di Piala Asia 2023, lalu menembus semifinal Piala Asia U23 2024, dan puncaknya bisa melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Meski tidak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia pada babak kualifikasi ketiga, mereka menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak kualifikasi keempat, sehingga masih ada harapan untuk melaju ke Piala Dunia, tulis Sports Chosun Takjuk. Sepak bola putri Indonesia, seperti halnya sepak bola putra, merupakan negara yang sangat lemah. Mereka belum pernah melaju ke putaran final Piala Dunia maupun Olimpiade. Prestasi mereka di Piala Asia juga sangat buruk, bunyi laporan tersebut secara jujur. Terlebih lagi, kini PSSI kian semangat dalam mengelola bibit dan generasi sepak bola Indonesia. Simon Tahamata menjadi kepala pemandu bakat sepak bola nasional, Head of Scouting. Penunjukan legenda Ajax Amsterdam ini, bentuk komitmen PSSI untuk memperkuat pondasi pengembangan pemain nasional untuk menatap gelaran turnamen internasional ke depannya. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resmi PSSI. Bagaimana menurut kalian? Ungkap momen berkesan saat bela timnas Indonesia. Ini kata Joey Pelupesi. Joey Pelupesi memastikan akan selalu siap memenuhi panggilan ke timnas Indonesia kapanpun dibutuhkan. Ia bangga dapat berkontribusi untuk tim merah putih. Pelupesi menjalani debut untuk timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain di matchday 8 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Ia bahkan tampil 90 menit pada pertandingan itu. Penampilannya di lini tengah menjadi sorotan banyak orang. Sebab, peran Pelupesi memberikan keseimbangan di skuad Garuda, baik dalam serangan maupun bertahan. Apalagi yang bisa saya katakan? Ini adalah perasaan yang sangat spesial. Saya pikir main di Jakarta, main di kandang, memang serasa main di rumah sendiri, momen spesial nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan di sini, kata Pelupesi. Timnas Indonesia akan melakoni laga penting pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelupesi menegaskan kapanpun skuad asuhan Patrick Kluivert membutuhkannya, maka ia selalu siap. Jika sepanjang saya bisa membantu timnas Indonesia, tentu saya beri apapun untuk timnas Indonesia, tegas Pelupesi. Selama saya dapat membantu timnas, itu membuat saya bangga, tukas pria berusia 31 tahun tersebut. Sebagai informasi, saat debut, Pelupesi berduet dengan Tom Hayi di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1. Kehadirannya membuat lini sentral Indonesia stabil dalam penyerangan dan juga bertahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh SofaScore, Pelupesi mencatatkan 45 sentuhan, 40 umpan dengan akurasi 85%. Ia juga berhasil melakukan 1 umpan lambung, 2 duel sukses dalam darat dan udara, 2 sapuan, 1 intercept, serta 1 tackle. Bagaimana menurut kalian? Buka suara soal naturalisasi Emiliano Jonathans, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi jawaban soal kabar naturalisasi Emiliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Emiliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erick kepada wartawan. Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional, tegasnya. Kehadiran Emiliano Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, tentu lawan yang akan dihadapi lebih berat dan persaingan lebih ketat. Meski memiliki Eliano Reijers dan Ricky Kambuaya, tambahan kedalaman skuad Garuda sangat diperlukan.
Sebab, itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Apa dampak bagi timnas Indonesia? Timnas Iran terancam dicoret dari daftar peserta Piala Dunia 2026 sekalipun sudah lolos. Lantas, apakah hal itu akan berdampak ke timnas Indonesia? Mehdi Taremi dan kawan-kawan sukses menjadi juara grup A putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan sudah memastikan diri lolos sejak matchday 8 pada Maret 2025. Namun, situasinya tidak menguntungkan. Apalagi, saat ini Iran tengah terlibat konflik dengan Israel, salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. 1. Masuk daftar hitam. Bein Sports mengabarkan, pemerintah Amerika Serikat telah memasukkan Iran dan warga negaranya dalam daftar hitam atau daftar cekal untuk masuk ke negeri Paman Sam. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam wilayah negara tersebut. Alhasil, ada kemungkinan para pemain timnas Iran dilarang memasuki wilayah AS, yang akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Hal ini turut jadi perhatian buat FIFA. Badan Sepak Bola Dunia itu dikabarkan sedang melobi pemerintah AS untuk mengizinkan timnas Iran bermain di Piala Dunia. Media El Paso Times menyebut, aturan tersebut memberi pengecualian untuk atlet, pelatih, dan ofisial tim, yang akan turun di Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028. Ini tentu jadi kabar baik. Namun, warga negara Iran tetap tidak bisa datang langsung ke AS untuk mendukung perjuangan negaranya. Mereka tetap bisa mengajukan visa dengan beragam syarat ketat seperti memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki sanak keluarga di AS, atau urusan kenegaraan. 2. Pengaruh ke timnas Indonesia. Dicoretnya Iran akan jadi skandal besar di dunia olahraga. Lalu, apa pengaruhnya buat timnas Indonesia? Yang pasti, FIFA dan AFC akan menambah satu slot lagi untuk menggantikan posisi Iran. Saat ini, timnas Indonesia akan berjuang di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bersaing dengan 5 negara lain untuk memperebutkan 2 tiket tersisa ke putaran final. Jika Iran dicoret, ada kemungkinan tiket dari putaran 4 akan bertambah. Yang pasti, timnas Indonesia perlu fokus mempersiapkan diri jelang fase tersebut, yang akan dihelat pada 8-14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali yang kembali ke skuad. Setelah absen cukup lama dari panggilan timnas Indonesia, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Terakhir kali Lillipali mengenakan seragam merah putih adalah pada Maret 2023, saat menggantikan Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Burundi. Setelah 2 tahun berlalu, Kluivert menilai inilah saat yang tepat untuk menghadirkan kembali pengalaman dan kualitas Lillipali ke dalam tim. Ya, saya memanggil dia, Lillipali, karena dia memiliki kualitas, kata Patrick Kluivert dalam sesi latihan di Bali United Training Center pada awak media. Selain itu, pengalamannya juga sudah lama di timnas Indonesia dan Liga Indonesia. Sosoknya selalu menarik untuk kita. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tambahnya. Lillipali saat ini membela Borneo FC dan tampil konsisten sepanjang musim Liga 1 2024 I-2025. Ia mencatatkan 8 gol dan 10 assist dalam 30 laga bersama tim asal Kalimantan itu. Keberhasilannya membawa Borneo FC tampil solid di papan atas klasemen Liga 1 turut memperkuat alasan pemanggilan kembali dirinya ke timnas. Secara keseluruhan, Lillipali telah tampil dalam 30 pertandingan internasional bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Ia merupakan bagian dari skuad yang tampil di Piala AFF dan Asian Games dalam beberapa edisi terakhir. Meski tak muda lagi, pengalaman dan ketenangannya di lini tengah kerap menjadi pembeda. Masuknya Lillipali ke dalam daftar pemain menunjukkan bahwa Kluivert mempertimbangkan keseimbangan antara pemain muda dan senior. Pelatih asal Belanda ini tampaknya tengah mencari sosok pemimpin di lapangan yang mampu menjaga ritme permainan dan memberikan pengaruh positif di luar lapangan. Lillipali bisa berperan sebagai gelandang serang atau playmaker yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, memaksimalkan kreativitas di area sepertiga akhir lapangan. Selain itu, peran Lillipali juga penting dalam membimbing nama-nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner yang diharapkan tampil maksimal di 2 laga krusial tersebut. Dengan kombinasi pengalaman dan visi bermain, ia diyakini bisa menjadi motor serangan sekaligus mentor di lapangan. Pemanggilan Lillipali menjadi bukti bahwa Patrick Kluivert tidak semata-mata berpatokan pada usia, melainkan pada performa dan kontribusi nyata di lapangan. Ini juga mengirim pesan kepada seluruh pemain bahwa konsistensi di level klub tetap menjadi pertimbangan utama untuk menembus skuad timnas. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tegas Kluivert.
Dengan kembali mengenakan jersey merah putih, Stefano Lillipali berpeluang menambah caps dan kontribusinya bagi bangsa. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil dua pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat serangan dari pengamat sepak bola tanah air usai dinilai blunder karena membawa Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Serangan itu diberikan oleh pengamat, yakni Akmal Marhali, yang mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Struijk dan Nathan Chuaon ke timnas Indonesia. Pria yang dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer Sauce itu mengenang pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku akan memberikan kesempatan untuk pemain dengan menit bermain yang banyak. Namun faktanya, legenda Ajax Amsterdam itu justru tetap memanggil pemain dengan minim menit bermain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Akmal Marhali juga menambahkan, untuk kategori pemain diaspora, masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagat yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert awalnya datang ke Indonesia, menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang, singgung Akmal Marhali. Tapi faktanya kan, di antara sekian pemain diaspora, yang tidak dibawa kan cuma dua. Rogner Orat Manggoen karena sedang sakit. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah teknis. Lanjutnya, tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alis yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon di klubnya musim ini. Dari fakta tersebut, Akmal Marhali pun turut menyinggung PSSI mengenai pemanggilan dua pemain minim menit bermain itu. Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab PSSI. Apa dia Struijk dan Nathan ketika jadi WNI syaratnya harus main terus di timnas? Tambah Akmal Marhali, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon memang tengah menjadi sorotan karena keduanya tak punya kiprah mentereng bersama klubnya di musim ini. Di musim ini, Rafael Struijk hanya tampil selama 239 menit dalam 10 pertandingan bersama Brisbane Roar di A-League. Sementara Nathan Chuaon tercatat hanya bermain selama 127 menit dari 3 pertandingan bersama Swansea City di segala ajang musim ini. Jika diakumulasikan, total menit bermain Rafael Struijk dan Nathan Chuaon, yakni 466 menit. Itu jauh lebih sedikit dari Elkan Baget yang tampil 1441 menit bersama Blackpool di musim ini. Karenanya, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon itu, serta diabaikannya Elkan Baget, membuat Patrick Kluivert menjadi sorotan. Apalagi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni 2 pertandingan menentukan saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status pertandingan itu sebagai laga penting, timnas Indonesia harusnya memanggil pemain yang tengah dalam performa terbaik dan punya jam terbang mumpuni di level klub. Persentase transfer melejit, Rafael Struijk dikabarkan makin potensial ke Persib Bandung. Isu panas transfer pemain premium timnas Indonesia terus bergeliat di jagat maya. Terdekat sosok Rafael Struijk jadi perbincangan panas. Sosoknya dikabarkan diincar 2 klub Liga 1, Persib Bandung dan Bali United. Ya, Bali United digadang-gadang menjadi salah satu klub yang kekeh mengejar tanda tangan Struijk. Kabar tengah dinegonya Rafael Struijk oleh Bali United tersebut santer tersiar di jagat maya. Satu di antaranya diposting akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya, Ouna Wakanda, 5 Juni 2025. Resmi berpisah dengan klub Australia, pemain timnas Indonesia Rafael Struijk mencoba tantangan baru yakni bermain di Liga 1 Indonesia yaitu Bali United. Bali United sendiri sedang bernegosiasi dengan Rafael Struijk. Akankah kedua belah pihak menemui kata sepakat di awal musim panas ini? Tulis akun tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada update terkini terkait rumor tersebut. Selain itu, belum ada rilis resmi dari Bali United soal Rafael Struijk. Sementara itu, di tengah belum adanya update soal rumor tersebut, Rafael Struijk malah santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Bahkan rumor Rafael Struijk dikaitkan dengan Persib Bandung ini sudah muncul di laman transfermarkt.com, Selasa, 19 Juni 2025. Di awal-awal kemunculan kabar, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 5%. Namun, kini persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung naik. Dilansir dari laman transfermarkt.com pada Kamis, 19 Juni 2025, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 20%. Sementara persentase Rafael Struijk ke Bali United justru tidak ada.
Dari kebiasaan sistem transfer, hal itu dapat dijadikan sebagai indikasi atau sinyal bahwa Rafael Struijk lebih condong merapat ke Persib Bandung ketimbang Bali United. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Rafael Struijk sangat terbuka lebar. Sebab Rafael Struijk saat ini menganggur setelah dilepas Brisbane Roar di akhir musim 2024-2025. Liga 1 disebut-sebut menjadi labuhan baru Rafael Struijk. Bermain di Liga 1 bisa menjadi batu loncatan bagi Rafael Struijk untuk mengembalikan performa terbaiknya. Diketahui, nasib Rafael Struijk di Brisbane Roar kurang begitu beruntung. Rafael Struijk hanya satu musim bersama Brisbane Roar setelah didatangkan pada 16 September 2024 dan dilepas pada 1 Juli 2025. Bersama Brisbane Roar, Rafael Struijk tampil dalam 13 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Sementara bagi Persib Bandung, mendatangkan Rafael Struijk bisa membuat kedalaman skuad lini depan semakin tajam. Maung Bandung tinggal bernegosiasi soal gaji, fasilitas pendukung dan bonus serta hal-hal menarik lainnya agar Rafael Struijk mau merapat. Rafael Struijk sendiri berpotensi tergoda dengan rayuan Persib Bandung. Selain masalah bonus dan gaji, dua label juara Liga 1 secara back-to-back yang baru-baru ini didapat Persib Bandung berpotensi membuat Rafael Struijk tergoda untuk merapat ke Pangeran Biru. Apalagi, Persib Bandung berpotensi bermain di kancah Asia pada musim depan, yakni AFC Champions League 2 2024-2025. Bagaimana menurut kalian, klub mana yang paling cocok bagi Struijk? Akhirnya, Rizky Ridho terbuka kasih kode ke klub Eropa, dipancing Ragnar Oratmangoen. Langkah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 2 Juni, Ragnar menyampaikan dorongan moral yang kuat kepada rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dender di Belgia itu secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ridho sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Ragnar menuliskan pesan singkat namun syarat makna, Eropa menunggumu. Tak butuh waktu lama, Ridho pun menanggapi pesan tersebut melalui Instagram story-nya sendiri dengan balasan singkat yang menunjukkan kesiapannya, Insya Allah bro. Interaksi singkat antara dua pilar timnas Indonesia ini sontak menuai reaksi hangat dari kalangan penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar candaan biasa di media sosial, melainkan sinyal kuat bahwa Ridho mulai dipersiapkan untuk mengambil lompatan besar dalam karirnya. Apalagi, performa Ridho musim ini terbilang gemilang bersama Persija Jakarta. Sebagai bek tengah andalan macan Kemayoran, Rizky Ridho tampil konsisten sepanjang musim Liga 1. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan, kepemimpinan di lini belakang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya tulang punggung pertahanan Persija. Kontribusinya membawa Persija bersaing di papan atas klasemen pun menjadi sorotan utama media dan analis sepak bola nasional. Keberhasilannya menyabet gelar bek terbaik Liga 1 dari API menegaskan bahwa Ridho adalah salah satu pemain bertahan paling menonjol musim ini. Prestasi itu juga menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan konsistensinya di atas lapangan hijau. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun menjadikan Ridho sebagai pilihan utama di lini belakang Garuda. Di sisi lain, pengalaman Ragnar Oratmangoen yang kini merumput di Eropa menempatkannya sebagai sosok panutan yang kredibel. Sebagai pemain yang pernah menjalani kerasnya kompetisi Eropa dan kini memperkuat klub Belgia FC Dender, Ragnar memahami betul tantangan serta peluang yang ada di benua biru. Oleh karena itu, dorongan dari Ragnar kepada Ridho dianggap bukan semata-mata basa-basi, melainkan motivasi tulus dari seorang senior kepada rekan setimnya. Fenomena pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri belakangan ini memang semakin meningkat. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh nyata bahwa kualitas pemain tanah air mulai mendapat tempat di kompetisi luar. Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan untuk level internasional. Bagi Rizky Ridho, momentum ini sangat krusial. Di usia yang masih muda dan dengan jam terbang yang terus meningkat, peluang untuk merantau ke luar negeri terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan akan bek tengah berkualitas di sejumlah liga Eropa tengah meningkat. Dengan bimbingan dari pemain seperti Ragnar serta dukungan kuat dari pencinta sepak bola tanah air, Ridho diharapkan bisa mengambil keputusan besar demi kemajuan karirnya. Dukungan publik terhadap pemain muda yang berani tampil di level internasional juga semakin menguat. Semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam skuad Garuda kini mulai menunjukkan hasil melalui prestasi individu yang diakui secara profesional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai berharap bahwa Rizky Ridho akan menjadi nama berikutnya yang menyusul jejak rekan-rekannya tampil di panggung Eropa. Bagaimana menurut kalian? Bek timnas Indonesia Mees Hilgers ternyata bisa masak makanan khas Indonesia. Inilah dua jenis masakan tersebut.
Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, mengakui bisa memasak masakan khas Indonesia yakni nasi goreng dan soto. Mees Hilgers belum lama ini menjalani wawancara dengan media Belanda ESPN. Dalam wawancara tersebut Mees Hilgers berbicara banyak hal bersama sang ayah maupun ibunya Linda Tombeng. Pemain FC Twente itu bicara soal karirnya sebagai pemain hingga menjadi pemain Timnas Indonesia. Tak hanya berbicara soal karirnya bersama FC Twente saja, Mees Hilgers juga mengungkapkan beberapa hal hingga soal bisa memasak masakan Indonesia. Bek berusia 23 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya bisa memasak masakan Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah sang ibu berbicara soal betapa pentingnya soal makanan sebagai orang Indonesia. Untuk itu, Mees Hilgers mengaku bahwa ia telah belajar beberapa menu masakan Indonesia dari sang ibu. Bek Timnas Indonesia itu mengaku bahwa ada 2 masakan khas Indonesia yang bisa ia buat. Apabila banyak pemain keturunan Indonesia yang mengaku sudah menyantap beberapa makanan khas Indonesia. Mees Hilgers cukup mengejutkan karena ia ternyata bisa memasak masakan khas Indonesia. Walaupun mengaku bahwa sebenarnya ia tak terlalu jago atau bisa masak. Tidak, aku tidak bisa memasak, ujar Mees Hilgers sebagaimana dikutip dari YouTube FC Twente. Namun, ia mengaku ada masakan yang ia pelajari dari sang ibu, khususnya masakan khas Indonesia. Mees Hilgers mengaku bahwa ia bisa memasak masakan khas Indonesia yakni nasi goreng dan soto. Ada 2 masakan yang diajarkan ibuku. Itu nasi goreng dan soto, semacam sup, kata Mees Hilgers. Menurutnya, ia sering memasakkan nasi goreng dan juga soto karena bisa dimakan dalam beberapa hari. Untuk itu, ia menilai bahwa masakan ini mudah dibuat. Bahkan Mees Hilgers mengakui bahwa bahan yang biasanya buat nasi goreng ataupun soto tak banyak variasi. Oleh karena itu, ia mengaku bisa memasak makanan khas Indonesia ini karena mudah dibuat. Itu sangat mudah dibuat dan bisa cukup untuk beberapa hari, jelas Mees Hilgers. Jadi, saya sering memilih opsi itu atau paket masakan standar dari Jumbo atau Albert Heijn, ungkapnya. Bahannya sedikit dan sangat mudah dibuat. Itu yang selalu aku lakukan, tuturnya.